Astagfirullahalazim. Ya Allah, nih orang bener-bener keterlaluan banget sih. Pengennya dia doang sendiri. Yang kelihatan bagus gak mau disaingin. Maunya dia kelihatan lebih unggul gitu. Terlihat lebih wah gitu loh. Maksudnya apa sih nih orang? Gak ngerti begini. Makin lama makin didiamin makin keterlaluan kalau dilihat-lihat nih. Agak situ nu pau. Hah? Sesana sa di manoko ele-ele. Aka singenan ako ele-ele. Masih kiri tau Ele-ele. Madece-decengi. Bukan masalah ele-ele Ustadz ini. Kenapa ini lagi? Masalahnya orang ini keterlaluan banget. Ela-ele. Enak aja. Pakai bahasa Bugis lagi. Kita nggak ngerti. Ya udah, jamain di rumah. Kita bahas aja tema kita hari ini ya. Temanya adalah saudara itu saling menyayangi. Bukan menyaingi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Nah, buat jamaah yang di rumah yang lagi nonton nih, Masya Allah, luar biasa ya. Pasti punya saudara dong. Nah, Masya Allah, gimana sama saudaranya, akur nggak? Nah, karena banyak nih ya, kalau misalnya bersaudara itu nggak mau akur. Semua saling bersaing. Bersaing untuk apa? Bersaing untuk kelihatan lebih baik dibandingkan saudaranya. Nah, ini akhirnya merusak tali persaudaraan. Hari ini kita bahas dulu deh. Biar semuanya makin jelas, makin paham tentang bersaudara itu seperti apa. Temanya adalah luar biasa banget. Saudara itu saling menyayangi, bukan menyaingi. Masya Alhamdulillah. Nah, ini kayak saya nih Ustaz Syam. Ya, ada orang, saya alhamdulillah sama saudara kembar saya dari dulu akur, kompak. Alhamdulillah. Siapa? Kembar berapa? Siapa yang nanya? Enggak. Oh, Fadlan kembar saya. Kan siapa yang nanya? Kembar Siapa berapa? Kembar dua orangnya? aja banyak-banyak. Bukan, berapa menit kembarnya? Kembar 15 menit. 15 Saya menit. lahir Wih. duluan. Oh kakak berarti? Just information aja. Tapi biasanya kan yang telat lain jadi adik. Oh, ini orang zaman dulu nih berarti nih. Jadi adik. Orang zaman dulu Kan berarti. apa aku bilang? Jadi adik yang Iya, terakhir. yang terakhir. lahir. Ya udah Oh, yang terakhir ya benar ya. Iya. Aduh. Tapi biasanya banyak nih orang yang lahir kembar, ini mereka bersaing. Bersaing untuk apa sih? Untuk mencari perhatian dari orang tuanya supaya kelihatan lebih baik dibandingkan kembarannya. Untung saya nggak kayak gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi ini bagaimana nih ya? Ternyata Ustadz Syam, karena dari kecil udah kebiasaan seperti ini sampai tumbuh dewasa, tumbuh besar tuh masih tetap begitu terus. Iya. Bersaing terus di depan orang tuanya atau mungkin di depan orang lain. Nah, ini apa yang harus dilakukan nih? Karena kan kita harusnya saling mensupport, ya. Apalagi kalau sampai ngambek kan nggak boleh lebih dari 3 hari musuhan. Nah. Baik, Mohon izin. bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan apapun itu, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiburnya dengan kisah-kisah umat terdahulu. Seperti diantaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan amul huzni, dalam keadaan kesedihan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam ini ada yang mengatakan, mufassir mengatakan Yusuf itu dari kata asif. Asif itu sedih, ya. Jadi nama Yusuf itu dari kata kesedihan. Kenapa Nabi SAW menerimanya juga di waktu kesedihan? Jadi ternyata kisahnya tentang persaudaraan yang saling menyaingi, di mana kecerdasan daripada ayahandanya yang sampai ketika Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada ayahandanya, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi tentang keutamaan kepada ayahandanya. Lalu ayahandanya langsung berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
Langsung dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf alaihissalam, janganlah taqussus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau menceritakan mimpimu tersebut kepada saudara-saudaramu. Artinya di sini ternyata Nabi Yakub alaihissalam tidak salah, ya, cuma anaknya aja yang saling bersaing dalam hal itu. Nabi Yakub tidak pernah membeda-bedakan antara anaknya. Beliau adalah seorang nabi, beliau cinta kepada seluruh anak-anaknya. Namun ternyata ada memang rasa iri yang dimiliki oleh fitrah manusia itu sendiri. Manusia sendiri punya rasa iri. Maka pada saat ini ditanyakan bagaimana caranya, memang tidak dihalalkan dalam 3 hari seseorang tidak berbicara sesama muslim. Yang kedua lebih parah lagi karena saudara. Inilah yang disebut dengan memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim berarti memutuskan juga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika sudah terlanjur seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengarahkan persaingannya kepada persaingan yang baik. Mengarahkan persaingannya kepada persaingan yang dibolehkan dalam Al-Quran. Bersaing dalam kebaikan dan ketakwaan. Bersaing dalam kesabaran. Bersaing dalam kebaikan dan pahala amal soleh. Maka bersaing tersebut adalah bersaing yang boleh. Maka subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur dengan berlumuran darah, pakaiannya dibawa pulang ke ayahandanya. Namun ternyata disinilah kita lihat Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bukan orang-orang jauh yang kadang mengkhianati, tapi orang-orang terdekat juga mesti kita untuk berhati-hati. Insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita selanjutnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan. Sama-sama, Terima kasih banyak Ustaz Syah atas Sama-sama. penjelasannya. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, seharusnya kita sama saudara ini saling menyayangi. Mungkin kalau masih kecil nih nggak terlalu kelihatan. Semakin besar ini mulailah terjadi konflik-konflik. Bahkan nauzubillah min zalik, ada cerita yang bukannya cerita ya, bahkan banyak terjadi. Ini saudara ribut, akhirnya saling bunuh. Nauzubillah min zalik. Ini dikarenakan masalah apa sih? Masalah waris. Nah, padahal di warisan ini kan ditentukan sama Allah sendiri. Jelas-jelas di surah An-Nisa dijelaskan sama Allah, itu Allah atur bagaimana pembagiannya. Cuma kadang-kadang orang pengen mendapatkan lebih banyak. Nah, ini bagaimana Ustadz Maulana? Apa yang Berbicara tentang kaget ini. saya. Belum juga selesai saya ngomong. Iya, udah lanjut deh. Udah selesai. Gak jadi. Udah ngambek. Izin Habib dan Tafadhol, Hasan. Ustaz. Ingat, ketahuilah, sesama saudara, sama darahnya, sama rahimnya, ketahuilah, saling sayang menyayangilah. Ingat, sekalipun dicuci dengan 7 lautan, mohon maaf, tidak akan bisa terpisahkan yang namanya saudara. Dia tetap saudaramu. Seburuk-buruk dia adalah saudaramu. Sebaik-baik orang lain, tetap orang lain. Maka saudara itu luar biasa. Mohon maaf, persaingan, percecokan, pertengkaran, mohon maaf. Apalagi saingan antara ini harus ditekankan untuk saling sayang menyayangi. Ini yang pertama, sayangilah saudaramu. Sayangi saudaramu. Apalagi yang kedua, jangan pernah mengkhianati saudaramu. Apalagi membuat dia kecewa. Apalagi engkau sakiti dia. Karena kehati-hatian ini karena berkaitan dengan apa? Saudara. Kalau mau lihat orang baik tidaknya, tidak usah lihat jauh-jauh. Bagaimana perlakuannya kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Di antaranya ada di situ saudara. Maka saudara bisa jadi wali loh. Saudara bisa jadi wali. Wahai saudara, jangan bermusuhan dengan saudaramu. Kalau kamu nanti menikah, siapa jadi walimu? Pasti kakakmu. Betul. Nah, hati-hati. Dan mohon maaf, harta bisa dicari. Tapi saudara tidak mungkin. Susah itu. Dan dikatakan Mas Fadli tadi, ada yang sampai baku bunuh, baku hantam dan sebagainya. Ingat, haram darah. Ingat, haram kehormatan. Haram hartanya. 3 ini diharamkan. Haramlah kepada saudaramu tentang darahnya, kehormatannya, bahkan hartanya. Kaitannya dengan apa? Ini kepada saudara walaupun tidak serahim, apalagi satu rahim. Makanya tetangga itu ada 3. Ada tetangga 1 hak, tetangga 2 hak, dan tetangga 3 hak. Tetangga 1 hak, dia tetangga walaupun non muslim. Tapi tetangga yang punya 2 hak, dia adalah tetangga, haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai seorang muslim. Tapi ada yang lebih hebat lagi, tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa itu? Yang ada kaitan persaudaraan denganmu. Makanya mohon maaf, kepada tetangga saja kita dapat pahala 60 kali lipat
jikalau kita berbagi, kalau kita melakukan dosa terhadapnya, mencuri apa, siapa yang mencuri barang tetangganya, 60 kali dosa pencuri. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kepada tetangga Semut. ada masalah. Ada semut. Ada semut ya. Ya Allah, ada acara. Tetangga tuh. Ini tetangga. Tetangga. Ini contoh tetangga yang luar biasa. Menolong gitu. Ada Iya, semut. ada semut. Makasih banyak. Satu hal buat kita, ini pembelajaran. Boleh bersaing tapi saing dalam hal positif. Nah, benar. Bersaing Nanti- dalam kebaikan. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Rebutan dari hak untuk merawat orang tua. Aku yang rawat. Itu aku yang rawat. bagus. Di rumahku aja gitu. Di rumahku aja. Itu Masa di rumah bagus. kamu terus? Masa tidak pernah di rumahku? Aku juga pengen dong punya kesempatan merawat orang tua dapat pahala. Itu bagus. Nah sekarang kita lanjut nih jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, masya Allah jamaah. Yeay. Kenapa? Yang diributin warisan. Oh iya, nauzubillah min dzalik. Nah sekarang kita lanjut nih, namanya manusia. Ya Allah ya, manusia ini, hidup ini ibarat roda yang berputar katanya. Ada satu kata-kata istilahnya seperti itu. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah seharusnya nih kita nih sebagai saudara nih saling support. Pada saat di atas kita membantu saudara kita yang di bawah. Pada saat kita di bawah kita minta mungkin pertolongan saudara kita yang lagi di atas gitu. Nah kadang-kadang nih persaingan justru antar saudara ini muncul karena mungkin kata-kata orang tuanya. Orang tuanya yang membuat mereka ini bersaing tanpa disadari. Gitu Gara-gara loh. orang tuanya bersaing bersaudara. Afwan, Mas Fadli. Iya silakan Wib. Afwan, Ustaz Fadol. Maulana. Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menonton Islam itu indah. Insyaallah ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Amin. bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ketika kita sadari ataupun kita tidak sadari, ada kalimat orang tua yang menyakitkan hati anaknya. Sehingga anak tersebut menjadi dendam, emosional, dan merasa terpojokan. Tanpa disadari juga, kalimat orang tua tersebut ternyata menjadi motivasi agar anaknya menjadi baik, agar anaknya menjadi berkembang, agar anaknya bisa menjadikan dirinya anak yang sukses, bahagia, sejahtera, dan lain sebagainya. Terkadang anak ini bisa mengerti dan memahami kalimat orang tuanya, arahnya kebaikan atau keburukan. Apakah dia husnuzon atau suuzon? Oh. Kalau misalkan orang tua yang baik, anak yang baik, dididik dengan didikan yang baik. Ayo kamu seperti kakak kamu, ngaji, sholat, motivasi. Betul. Oh iya benar. Ayo kamu seperti kakak kamu, bekerja. Sama-sama di sekolah di tempat yang sama, di lesin di tempat yang sama. Kamu jangan pengangguran, ayo semangat. Orang tua mungkin kata-katanya agak sedikit salah, mungkin. Tetapi makna dan tujuan yang nggak ada orang tua yang ingin jerumuskan anaknya. Pasti mengarah kepada kebaikan dan kebaikan. Amin. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus berprasangka baik terhadap orang tua kita dengan kalimat-kalimatnya. Intinya apa? Agar kita menjadi anak yang sukses, agar kita menjadi anak yang punya pekerjaan, agar kita menjadi anak yang pintar, agar menjadi anak yang cerdas, anak yang bisa baca Quran, anak yang bisa ngaji, anak yang duduk di majelis taklim, anak yang bisa mengerti hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalimat dari orang tua kita, jadikan itu positif semuanya. Ini dulu, jadi anak kita harus positif thinking dulu. Ya kan, orang tua ngomong apa, oh ini bentuk didikan. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang betul-betul sangat jomplang, ya kan, ngasih hadiah cuma dikasih si A, anak nomor 1, anak nomor 2-nya enggak. Dikasih fasilitas mobil misalkan anak nomor 1, anak nomor 2 enggak. Alasannya kan dia kan buat ngajar, kamu kan nggak ngajar. Nggak seperti itu. Oh. Yang namanya hadiah itu mesti sama. Berarti itu Habib ya. Agar misalkan seperti itu, misalkan. Nah, Misalkan. sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ada salah satu sahabat, ya kan, ya Rasulullah, saya dikasih sama orang tua saya, dikasih zaman dulu kan ada perbudakan, saya dikasih Oh, iya. seorang budak, ya kan. Maka ditanya, saudara kamu yang lain dikasih gak? Enggak, pulangkan. Suruh Rasulullah pulangkan. Karena apa? Orang tuanya nggak adil. Orang tua harus adil terhadap anak-anaknya dalam didikan, pendidikan, dan hadiah. Ketika keadilan orang tua terhadap anaknya menjadikan sebuah keberkahan, dan dikatakan di situ adalah sakinah, ketenangan. Siapa yang tenang? Anaknya tenang, karena sama, ya kan? Ketika salah satu nggak dikasih, anaknya nggak tenang, emosional. Kenapa saya nggak dikasih? Oleh karena itu, sekali lagi, orang tua mendidik dengan didikan agama, anak juga
dituntut untuk mengerti agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga saling mengerti dan memahami. Mas Fadli punya saudara 2, kembarnya misalkan. Oh iya, kembaran. Ya kan? Kalau dikasih sama gak zaman dulu? Sama, baju sama, semua sama, sepatu sama, semua. Berarti Iya. orang tua yang adil. Kalau misalkan gak dikasih salah satunya, Pasti sedih gak? Sedih, kalau nggak gantian paling. Tapi kalau malah udah pakai, sekarang giliran aku dong. Iya, Cuma bisa satu. berantem nggak? Bisa Akhirnya? berantem. Bisa berantem. Inilah yang menyebabkan keluarga itu terjadi sebuah keributan. Oleh karena itu, sekali lagi, orang tua di luar sana, dimanapun berada, berlakulah adil terhadapmu, karena ketika kamu adil, ada keberkahan di dalamnya dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita sebagai anak-anak nih sebenarnya juga harus mengerti apa kata orang tua kayak Ustadz Maulana gitu ya. Kenapa saya? Nah, Ustadz Maulana orang tua. Sebentar, saya sampai lupa tuh ya Allah. Untung ingat. Biasanya mumpung kalau yang ada kotak namanya amal. sedekah itu harus Aduh, ini. saya dulu lah. Ngapain sih? Saya juga mau sedekah duluan. Mumpung ada ini kotak kamu. Ntar dulu, dia masukin berapa tuh? Masukin 1. Enak aja sih masukin 2 kalau gitu. Saingan nih, Nah, saingan. ini masukin 2 lagi. ini zaman, ini Satu apa? udah 1 kan, saya 2 nih, Ya saya 2. Allah. Saya dulu. Saya 2. Saya dulu. Ya Allah, saya Ya dulu. Allah. lah. Dia ikutan 2, saya 3. Oke, kalau kayak gitu. Kalau Ustadz 2 saya 3. Ini saingan nih. Saya 3. Ini namanya saingan nih. Ya Allah. Udah biarin aja biarin. Udah lagi ngapain sih ikut-ikutan mulu? Orang Ini bisa. saingan dalam hal akhirat Siapa juga yang ini pegang kalau kayak kuncinya gini nih. Udah, Ale yang pegang, udah biar adil Ale yang pegang. Kan udah sama-sama ngasih kan? Nanti ngasih Tapi saya ngasih 3, dia ngikut-ikutan 3. Saya mau 4, udah habis amplopnya. Jadi Nah, ceritanya sedekah saingan dalam nih. kebaikan. Saingan. Jadi Ini cerita resep saingan, banget nih, saingan Ustadz dalam, Maulana tapi nih. saingan dalam kebaikan. Baik. Ngajakin saingan mulu di dunia aja masih nggak mau bersaing tuh sama saya tuh. Sampai Bapak akhirat sedekah. dong saingannya. Iya. Oh, kalau gitu kita jelaskan setelah yang Udah satu berapa ini. kali Tetap umroh? di Summit Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Udah berapa kali umroh? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah saudara itu saling menyayangi, bukan menyaingi. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Sebelum kita bahas bersama guru-guru kita, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, saya mau ajak melihat sebuah video tayangan. Video tayangan tentang akur antara saudara. Ini dia tayangannya nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Ya Allah ya Robbi, masih lancip mukanya. Sekarang kita lanjut di jamaah Islam. Enggak, yang Tinda. paling parah saya salpok sama gayanya. Habis baca, dia begini. Di antara saudara dia bukan cuma hanya bersaing di dunia aja, tapi kita juga harus bersaing dalam hal kebaikan, terutama untuk modal di akhirat nanti. Betul. Kayak tadi contohnya ya, Ustadz Syam sama adik-adiknya ini Masya Allah luar biasa, saling Amin. bersaing hafalan ya Amin. untuk modal di akhirat. Bagaimana tuh Ustadz Syam bisa seperti itu? Bagaimana caranya ajari ke kita-kita? Masya Allah. Izin, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Abu Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ya Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ternyata saingan itu di dalam Al-Qur'an ada. Kata Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah, saling bersainglah dalam keurusan akhirat, dalam urusan kebaikan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa membuat para sahabat nih merasa, wah tidak ada kesempatan kita masuk surga kalau melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diborong semua sama beliau. Ketika Nabi SAW bertanya siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit, Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan. Siapa hari ini udah bersedekah, Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan lagi. Siapa hari ini yang sudah mengurusi jenazah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan lagi. Siapa hari ini sedang berpuasa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan lagi. Dimintai sedekahnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya sampai disuruh pulangkan oleh baginda Nabi SAW.
Maka disinilah dilihat bagaimana para sahabat Nabi SAW yang notabene-nya seperti bersaudara, melebihi daripada saudara kandung, mereka saling bersaing dalam kebaikan atau dalam urusan akhirat. Maka subhanallah, kebaikan itu bisa saling bersaing kalau diarahkan kepada hal yang positif. Sebenarnya persaingan Qabil dan Habil itu persaingan yang bagus. Nabi Adam alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat pengorbanan keduanya. Qabil dan Habil, satunya peternak, satunya berkebun. Diminta hasil yang terbaiknya. Ketika dibawakan ternaknya, dikasih yang terbaik. Ternak ini ternak yang paling baik karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkata saudaranya yang satu, Qabil mengatakan, saya yang nanam, saya yang apa, ambillah sayuran yang tidak bagus aja lah aku bawa. Subhanallah, ternyata dia tidak mau, kalau urusan akhirat dia tidak mau bersaing yang lebih hebat siapa. Tapi giliran urusan mau dinikahkan mereka berdua, si Qabil mintanya yang lebih cantik. Subhanallah. Maka ternyata yang tidak boleh adalah ketika bersaing tersebut bukan diarahkan menuju persaingan akhirat. Tapi kalau persaingan saudara adalah persaingan menuju akhirat, maka insya Allah itulah persaingan yang bagus. Kami kalau bisa cerita sedikit karena VT kami sempat ditayangkan. Dahulu orang tua kami memasukkan kami bersamaan di pondok tahfidz. Lalu di antara trik daripada orang tua kami senantiasa menanyakan, kenapa kau baru juz segini, adekmu sudah juz segini. Sang adik juga ditanya, Sholah kenapa kau hafalanmu segini, kakakmu sudah hafalannya segini. Jadi disebut daripada persaingan supaya apa? Supaya menghafal Al-Qur'annya bersamaan, supaya menghafal Al-Qur'annya saling berlomba-lomba. Dan insya Allah ini adalah tujuannya untuk akhirat. Maka subhanallah, ketika persaingan ini diarahkan kepada kebaikan, sahabat Nabi pun melakukan. Ketika persaingan ini adalah menuju akhirat, maka Qabil Habil pun melakukan. Namun pada akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat, pembunuhan antar saudara kembar tadi. Maka subhanallah, jadilah kita orang-orang yang bersaing, fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Kebaikan dunia tidak pernah dilarang. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Al-Qur'an, ketahuilah kehidupan dunia itu orang berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, mereka memperbanyak perhiasan, namun itu semua akan habis. Lalu setelah ayat ini Allah katakan, sabiku, berlomba-lombalah kalian menuju apa? Ila maghfiratin mir rabbikum, yakni menuju ampunan kalian. Jadi kita bersaingnya, bersaing bertobat, bersaing akhirat, insya Allah adalah kebaikan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Jadi saingannya akhirat. Saingannya akhirat. Walaupun sekarang udah kelihatan beda sama di gambar tadi kan, Ustadz Syah maksudnya. Kita lanjut lagi ya jamaah ya. Jamaah. Saudara itu harus kompak. Harus kompak. Ya, seperti ini saya mau kasih lihat ada sebuah foto ya tentang kekompakan saudara di waktu kecil nih. Coba kita lihat sama-sama nih jamaahnya. Ini dia. Mana tuh? Foto ini dia siapa nih. nih kira-kira ini? Buat Wih. foto saya ini mah. Foto ini Zizi kayaknya sama waktu disunat Zizi deh. ini sama Atir. Kekompakan, iya. Kekompakan waktu disunat. Jadi orang Enggak kalau tuh, waktu yang kasih ente amplop. sebelah kanan sebelah kiri. Nah, coba tebak yang mana, Bib? Aneh yang mana? Saya Kanan atau yang yang kiri? kiri. Yang Enggak, kiri. yang Bukan, mata- salah, yang kanan salah. Salah. Yang matanya nyureng. Salah, yang kiri. Bener kan? Bener kan di sini kan? Kena denda yang salah. 100 juta. Banyak ya. Terus saya bagi-bagi di sini. Jadi waktu sunat itu siapa yang dulu minta? Mas Ya, Fadli atau Pak Dua-duanya Fadli? minta. Tapi jangan coba-coba kasih saya satu amplop. Saya sobek depan orang yang ngasih, saya bagi dua itu. Oh gitu dulu ya. Iya, itu kenyataannya. Untung waktu dia Dimarahin saya sama disunat, mama saya. untung waktu dia sunat aku Kita nggak bahagia. hadir. Ini kita lanjut ya. Enggak, itu kita nyata. Kita nyata, ya Jadi kita nggak tahu nilai duit. nggak Jadi tahu, begitu. enggak bukan. Orangnya cuma bawa Kan amplop bagus satu, juga ya ya. sunat dua gitu loh, ya Oh, kan. wah, Jadi kalau itu- misalnya duitnya 10.000, ada 5.000 nggak tukar-tukar, ya kan depan orangnya. Jadi dia malu kalau kasih sedikit. Kita lanjut. Jangan. Ya kadang-kadang yang namanya saudara ini suka berantem ya. Suka bersaing gara-gara hal-hal yang boleh dibilang untuk masalah tumbuh kembangnya. Ya. Contoh tadi ya mungkin ya. Cara masalah tadi dibahas sama guru-guru kita. Nah sekarang bagaimana caranya anak-anak nanti walaupun sudah besar ya, ini malah tidak akur bahayanya nih. Seperti orang tuanya nggak akur sama saudara-saudaranya. Karena kan Allahu pengennya kan kita Akbar. kan akur nih.
Ya kan, sama anak disuruh akur, tiba-tiba orang tuanya nggak akur. Pas giliran besar nanti, tiba-tiba anak-anaknya nggak akur juga sama orang tuanya, karena nyontoh. Bagaimana nih? Ustadz Maulana minta penjelasannya yang akur sama keluarganya. Oh, akur banget. Izin, Masya Allah, tabarakallah, satu hal buat kita. Betul, saya setuju dengan apa ungkapan yang disampaikan oleh Mas Fadli. Bagaimana orang tua itu mendidik anak supaya mereka akur. Yang masih bersaing, yang masih sikut-sikutan sama saudara, hati-hati. Ingat, saudara itu harus saling tolong menolong antara satu dan yang lainnya dan saling mendukung. Ingat, dukung. Kalau ada saudara kita yang mencalonkan diri jadi anggota dewan, jadi kepala desa, ngapain pilih yang lain kalau tidak ada saudara kita? Ada saudara kita, ngapain yang lain? Kenapa? Supaya mudah untuk mengingatkan. Betul. Itu. Sekali lagi, mudah untuk mengingatkan. Contoh, lagi jualan. Saudara kita ada yang jualan. Ngapain? Meskipun mahal, tetap kau beli di saudaramu. Karena pahalanya 2. Pahalanya 2. Makanya mohon maaf, apa pahalanya 2? Pahalanya 2 apa tuh? Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Oh, saya pikir karena pahala mahal yang kedua. Pahala silaturahmi, pahala sedekah. Ya, pahala silaturahmi Bukan dan pahala lebih sedekah. mahal, Bib. Nah, kalau saudara kita naik, jaya, hebat, kan kita juga keimbas. Minimal nama baiknya. Oh iya, benar. Minimal nama baiknya. Makanya mohon maaf kepada semuanya. Bagaikan satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lainnya merasakan. Orang lain pasti punya saudara juga kan? Kalau begitu terdekat dulu lah. Makanya dibagi 3. Yang pertama yang ada kaitan darah sama kita. Hubungan persaudaraan. Yang kedua, berilah kepada yang ada hubungan dengan kerjaan dengan kita. Dan yang ketiga, yang tidak ada hubungannya antara 2 itu. Masya Allah. Ini kode keras. Ya kita lanjut. Jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya waktu kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu. Nah kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tega-teganya anak kasih nonton ratapan anak tiri. 2 episode lagi. Kita lanjut ya, ini dari Jamaah Islam itu Indah. Nah ini dia dari segmen dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saat saudara sudah pada menikah kayak ada batasan yang harus dijaga dan gak bebas seperti dulu? Kadang aku rindu kenangan ngumpul di masa kecil. Ini buat Ustaz Syam kayaknya. Kan Ustaz Syam yang menikah, saudaranya belum. Udah satu lagi. Gimana Ustaz Syam dijawab nih? Ada-adanya pada ngiri kayaknya, pada nggak ngumpul. Batasannya sebenarnya bukan batasan apa-apa, mungkin batasan prioritas gitu. Batasan prioritas karena sudah ada yang dinafkahi yang pertama. Yang kedua, batasan prioritas nafkah bukan hanya berkaitan dengan materi, tapi nafkah waktu, nafkah kasih sayang. Betul. Ada anak orang yang kita ambil, yang kita jadikan saudara juga, subhanallah. Kemudian ada batasan apa? Batasan aurat, ya, karena yang dahulu mungkin sebelum menikah tidak ada orang lain, setelah menikah ada satu keluarga baru yang ternyata keluarga baru ini tidak bisa seperti saudara juga, karena ipar itu selama-lamanya bukan saudara. Kalau ipar itu tetap ada batasannya, ada batasan auratnya, ada batasan berinteraksinya, karena dia adalah seorang orang asing yang masuk ke dalam keluarga kita. Kalau rindu ngumpul kayak dulu ya tidak ada batasan untuk itu, subhanallah. Tetap berkomunikasi dengan baik, tetap yakni menjalin silaturahim dengan baik, justru bertambah satu anggota baru ke dalam keluarganya. Betul. Jadi batasannya bukan yang membuat keluarga semakin jauh, tapi justru batasannya membuat keluarga semakin erat. Wallahu ta'ala alam. Ini bagus nih, Aisyah udah pinter yang nulisnya sekarang. Kenapa? Ini adiknya Ustaz Syam yang curhat kan, yang kecil bukan? Kayaknya Aisyah. Kata Aisyah, kakak kenapa enggak pernah tidur lagi sama saya? Bener ini, jangan-jangan nih Aisyah nih ada Ustaz Syam yang kecil. Jangan digituin. Itu saya yang suruh. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan saatnya saudara sudah pada menikah ya? Kenapa? Kenapa? Saat saudara sudah pada nikah kayak ada batas. Ini yang tadi. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua di bawahnya. Saya izin bertanya, bagaimana caranya menghilangkan dendam pada saudara sendiri yang sudah melekat? Termasuk yang sudah tiada. Aduh. Wah, ini berat dendam nih. Dia masih. Urusannya orang udah meninggal masih dendam. Bib, mau dijawab Bib? Ya, khair afwan Mas Fadli, Ustaz Ya, Maulana. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hidup ketika kita memiliki dendam, ada kehinaan di dalam tubuh kita. Ada kerusakan dalam hati kita. Seseorang yang melakukan perbuatan salah atau perbuatan yang tidak baik terhadap kita, apapun yang dilakukannya, maka dijelaskan bahwasanya
Jadikanlah diri kita manusia yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Allah dekat dengan orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang terzalimin. Ketika kita menganggap kita dizalimin oleh orang lain, berarti kita adalah orang yang terzalimin. Maka angkat tangan minta sama Allah. Ini keberkahan yang tidak tara dan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Tidak mungkin orang tersebut mencaci maki kita, menghina kita, ataupun menzalimi kita tanpa sebab. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Semua sebab yang terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak luput daripada hal yang kita lakukan. Mungkin ulah kita mancing-mancing, atau ulah kita ganggu duluan, atau ulah kita nyerempet-nyerempet dikit. Kita nggak mengerti dan memahamin. Menganggap orang itu selalu salah. Tetapi ada kesalahan kita duluan yang diawali. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan mengambil hikmah daripada setiap kejadian-kejadian. Apalagi ini saudara kita, apalagi ini darah daging kita. Maafin, apalagi udah meninggal atau berpulang ke rahmatullah. Maafin mereka. Jadikanlah berlaku baik terhadap keluarga kita. Inilah yang mengikuti daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah punya dendam dengan manusia siapapun. Rasulullah tidak pernah dendam dalam urusan pribadinya. Tidak pernah Rasulullah ketika disambitin, ditimpukin, dicekek lehernya, ditarik. Rasulullah nggak dendam. Sampai Rasulullah bilang apa? Dia nggak tahu. Dia nggak paham. Semoga Allah berikan keberkahan, ya kan? Sampai disambitin berdarah kakinya. Semoga Allah jadikan kota ini atau negeri ini negeri yang diberkahi oleh Allah dan anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang saleh salehah. Itulah yang terjadi di Taif. Ini adalah salah satu doanya Rasulullah. La yahilu lil muslimina ayyahzura akhahu fawqa salasati ayyam. Bukan dikatakan orang yang beriman, bukan dikatakan mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau bertegur sapa terhadap keluarganya ataupun saudaranya. Berbuat baiklah. Jadikanlah keberkahan di dalamnya. Ambil hikmah daripada setiap kejadiannya. Innahu lakum aduwwum mubin. Siapa itu? Syaitan. Kenapa? Mengganggu agar kita emosional, agar kita dendam, agar kita menjadi manusia yang hina, agar kita menjadi manusia yang selalu berbuat buruk terhadap keluarga ataupun saudara kita, atau bahkan kandung kita sendiri, kakak kita, adik kita, atau bahkan terhadap orang tua kita. Ini semua naudzubillah. Ini bentuk syaitan untuk mengganggu kita. Oleh karena itu, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin ini ujianku, mungkin ini cobaanku, sehingga aku berhasil menahannya, berbuat baik kepadanya. Dia musuhin, aku berbuat baik lagi. Dia marahin aku kasih hadiah. Dia mencaci maki aku samperin, aku cium tangannya. Inilah bentuk kehebatan yang dimiliki oleh hamba. Nanti orang itu malu sendiri. Oh, dia ternyata orangnya nggak dendaman. Bener. Dia ternyata orangnya Masya Allah, Subhanallah, tidak dimasukkan dalam hati dan pikirannya. Orangnya Masya Allah, dijahatin tetap dia melakukan kebaikan. Ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Siapapun yang musuh kita, siapa orang yang mencaci maki kita, siapa orang yang menghinakan kita, kita balas dengan kebaikan. Dan kebaikan yang dikatakan tadi Ustaz Syam, Masya Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Tapi, ya kan, bukan hanya di sisi satu kebaikan. Orang yang berbuat jahat pun kita lakukan kebaikan. Ini dahsyat, memuncak, mendapatkan keberkahan, keridhaan. Dan apa? Dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Siapa mereka yang terpilih? Mereka adalah salah satunya orang yang bisa menahan daripada emosionalnya. Masya Allah, luar biasa. Masya Terima kasih Allah. banyak Bib atas penjelasannya. Apalagi kalau bahas tentang saingan ini, ada lagi tuh. Apa tuh? Sebenarnya saya mau curhat ini Mas. Oh, Fadli. saya udah tahu, Ustaz Syam. Nggak usah ngomong sama saya udah tahu. Itu bicara masalah sholat itu ngasih lebih besar daripada Ustaz Syam. Jangan. Nggak usah malu-malu. Udah bilang aja udah. Kalau nggak gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini di rumah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islamiyah Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kan begitu kan. So aja sih Bapak ceritanya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi begitu ceritanya. Kita masih ngebahas tema apa sih hari ini? Persaudaraan. Judulnya apa? Oh, judulnya adalah Jangan baca dong. saudara itu saling menyayangi bukan menyaingi. Itu gimana Ustaz Syam? Kalau seandainya kita saling bersaing untuk orang tua kita ini jadi berkah nggak sih? Maksudnya ada pahalanya nggak sih? Atau sia-sia aja? Karena kita punya rasa kayaknya aduh saling menyaingi gitu loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi' Abisman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang yang berusaha untuk senantiasa menjaga silaturahimnya antar saudara, karena banyak di antara kita yang menjaga hubungannya kepada orang lain tapi lupa untuk menjaga hubungannya sesama saudara. Padahal sesama saudara inilah yang menyambungkan hubungan kepada Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebuah kisah ini terjadi bukan di zaman dahulu tapi kisah-kisah modern, subhanallah. Seorang syekh
yang sedang berkhutbah di Saudi Arabia. Beliau ketika sedang berkhutbah, ternyata ketika sholat Jumat, beliau memimpin sholat Jumat, terjadi keributan di sujud terakhir. Terjadi kegaduhan, padahal sholat belum selesai. Akhirnya setelah selesai salam, beliau memperhatikan atau menanyakan, ada apa tadi di belakang? Perasaan kita ketika sholat ada suara-suara yang terdengar gaduh di belakang. Ternyata orang-orang mengatakan ada salah seorang jamaahmu, wahai syekh, meninggal dunia di sujudnya. Tidak sadarkan diri ketika sujud, setelah diperiksa ternyata dia meninggal dunia dalam sujud terakhirnya. Maka syekh tersebut menanyakan, siapa dia? Tetangga kita. Maka orang-orang mengatakan, wahai syekh, setiap engkau khutbah Jumat, setiap engkau pengajian, orang ini selalu hadir. Tapi kita tidak tahu rumahnya di mana. Akhirnya ketahuanlah rumahnya, alamatnya di mana. Subhanallah, ketika syekh tersebut mendatangi rumahnya, ternyata saudara-saudaranya sudah ngumpul di sana. Lalu syekh tersebut bertanya kepada saudara-saudaranya dengan mengatakan, saya ingin mensolati jenazahnya, saya ingin mendoakan khusus untuknya, karena beliau meninggal di hari Jumat pada saat sholat Jumat di sujud terakhir. Tidak mungkin orang ini tidak memiliki amalan yang luar biasa. Maka ditanya kepada saudara-saudaranya, apa sebenarnya amalannya adikmu ini? Apa amalannya kakakmu ini? Kenapa beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan kematian yang sangat baik? Maka saudara-saudara mengatakan, sebenarnya kalau masalah ibadah biasa aja dia. Sholat wajib aja, sholat sunnah paling sekali-sekali, puasanya puasa yang wajib biasa aja. Terus apa yang membedakan dia dengan kalian? Ini dia syekh tidak mau kalah saingan. Tidak mau kalah saingan apa? Kalau kami waktu ngumpul di rumah orang tua kami, misal setiap hari Ahad kami ngumpul di rumah orang tua kami, tidak pernah dia terlambat. Dia selalu paling duluan. Setiap orang tua kami request di grup dia mau makan apa, pasti dia sudah belikan duluan. Tidak pernah kalah saing dengan saudara-saudaranya untuk memuliakan orang tua kami. Subhanallah. Maka Allah memberikan di dunia sudah dikasih daripada kebaikan dunia, yaitu Allah berikan husnul khotimah, kematian yang sangat indah baginya. Karena amalan apa? Karena tidak mau kalah saing dengan saudaranya yang lain dalam hal merawat orang tuanya. Bahkan di kisah yang lain, masih kisah modern juga, ada yang sampai membawa ke pengadilan. Perebutan apa? Perebutan hak asuh. Bukan hak asuh anak, orang tua yang bercerai, bukan. Hak asuh orang tua. Mereka sampai bawa ke pengadilan karena merasa tidak adil. Saudaranya membawa terlalu lama ibunya. Dia juga pengen membawa ibunya. Dia juga pengen membawa ayahnya untuk dirawat di rumahnya. Jadi kalau dikatakan persaingan seperti ini, apakah mendapatkan pahala? Justru inilah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal berbuat baik kepada orang tua. Orang tua senang terhadap anak-anaknya ketika melihat anaknya bersaing. Namun kita lihat juga efeknya. Jangan sampai bersaing, ceritanya bersaing untuk memuliakan orang tua, tapi justru menyiksa orang tua. Tiap 2 hari disuruh terbang ke sana orang tuanya, disuruh terbang ke sini orang tuanya, disuruh terbang ke sini orang tuanya. Masing-masing beda cara memperbaiki atau berhubungan baik terhadap orang tuanya. Mungkin di antara bersaudara ada yang Allah kasih kelebihan materi, bisa bantu dengan materi. Saudara yang lain mungkin tidak terlalu banyak materinya, tapi Allah kasih waktu yang luang. Mungkin dia bisa berbuat baik kepada orang tua dengan waktu luangnya. Mungkin yang satu dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal ilmu agamanya. Memang yang lain ada materi, ada waktu luang, tapi ilmunya kurang. Wah, justru yang ada ilmunya inilah yang senantiasa ngajarin orang tuanya tayamum, ngajarin membimbing orang tuanya sholat, membacakan Al-Quran baginya. Jadi masing-masing saudara mempunyai kelebihannya masing-masing dalam hal bersaing mendapatkan ridhonya orang tua. Ketika sudah mendapat ridhonya orang tua, maka pasti akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu kalau sampai dulu waktu almarhumah ibu saya nginep di rumah, itu kalau sama dia belum tidur, saya nggak berani tidur saya. Masya Saya Allah. siapin di kamar itu minumnya. Aduh, sedih banget saya rasanya. Ya Allah. Teringat ya. Diingat ya Masya semuanya, Masya Allah. Allah. Luar Nanti biasa. Mas Padli akan digituin juga sama Amin, anak. amin, amin. Iya. Ya Rabbal Alamin. Karena anak-anak lihat kan. Iya, ya Iya. anak lihat, dia tahu bagaimana. Pertanyaannya, Mas Padli masih ada umur? Masih wah panjang lah, Ustadz dulu lah baru saya. Kita lanjut ya. Orang lagi Masya sedih Allah. kan. Persaingan agama sama saudaranya. Iya kan, berdebat di masalah agama. Nah, permasalahannya mereka ini berbeda mazhab. Masing-masing merasa dirinya paling benar. Nah, ini bagaimana ini menyikapi perbedaan mazhab di antara saudara dan akhirnya sering terjadi percekcokan. Yang namanya perdebatan pasti akan ada. Karena beda pemikiran. Kepala boleh sama bulatnya, tapi isinya belum tentu sama. Nah, Dan badan boleh sama, tapi isi hati belum tentu sama. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau ada perdebatan, kalau ada perbedaan, saling menghargailah. Sebagaimana engkau mau dihargai pendapatmu, hargai juga pendapat orang lain. Jangan saling mengkafirkan, jangan saling menjelekkan. Apalagi nauzubillah summa nauzubillah, timbulnya kesombongan. Anda memang benar, tapi sombong salah juga sebenarnya.
Anda memang benar, tapi menyikapinya salah. Eksekusinya nggak bagus, endingnya nggak bagus, tetap tidak bagus. Tidak bagus. Orang, maaf ya, mungkin dia salah, tapi dia mengalah. Tapi dia sadar diri, itu jauh lebih bagus. Makanya kepada yang tua dihormati, yang seumuran dihargai, yang dibawanya disayangi. Hormati, hargai, sayangi. 1, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Jadi yang lebih tua dihormati, yang seumuran dihargai, dan yang lebih muda dari kita disayangi. Muda dalam hal apanya? Tua dalam hal apanya? Tua dalam hal ilmunya. Dituakan. Nah, buat kita semuanya. Hargailah, bukan dari segi apanya, ilmunya, kemuliaannya, derajatnya, dan amanah yang diemban padanya. Dia memang masih muda, tapi dia diberi amanah jadi ketua RT. Iya. Dia muda tapi ketua RT. Begitu-begitu saudaramu, tapi dia adalah ketua RT. Benar. Tapi kakaknya ketua RW. Makanya dia harus ngalah ya kan ketua RT. Ngalah lagi. Kakak nomor 1 bupati. Iya. Jadi kita mungkin, aduh janganlah. Mungkin dari segi usia, mungkin dia muda. Tapi dari segi ilmu, dari segi jabatan, dari segi kemuliaan, dan dari segi Keuangan. iya itu. Dari segi keuangan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, hargailah pendapat saudaramu. Memang kamu bos, direktur di Kantor. di kantormu. Tapi ketika engkau sampai di rumahmu, Betul. saudaramu yang mungkin tidak ada sekolahnya, Iya. dia mungkin tidak ada jabatannya, engkau harus muliakan. Karena kakakmu. Karena kakakmu, Benar. tahu dirilah kau. Oh saya. Kalau Masya memang Allah. saudaramu yang jadi imam dan dia kunutlah. Kunutlah. Kalau dia memang tidak kunut, ya Ya gitulah. ikutlah. Pada saat nggak akur, masing-masing Terjadi ini konflik. apa namanya Keras mempertahankan hati. pendapatannya keras hati. Dia nggak mau nih berubah. Siapa yang nggak mau minta maaf duluan? Nah bagaimana nih? Mungkin ada amalannya. Karena aku kan lebih tua. Ini kan lebih tua kan, dia suka Betul. begitu Bib. Ada nggak Aku amalannya lebih tua. orang-orang yang tua-tua kayak gini nih? Ada amalannya. Yang lunak hatinya Bib. Langsung saya bikin Nggak contoh. mau, Ada. pengen menang mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika amalannya seseorang, ketika orang tersebut memiliki salah terhadap orang lain, datang minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Yang kedua, misalkan orang tersebut memang salah sama kita. Kita harus berjiwa, yakni sabar, ketemu, salaman, cium tangan terhadapnya kalau dia lebih muda. Kalau dia lebih tua, tegur, sapa dengan baik. Hai, kemana aja, gimana kabarnya? Teguranlah dengan kalimat yang ma'ruf, dengan kalimat-kalimat yang santun, agar apa? Terjadi sebuah kalimat baik, atau hubungan yang baik, atau komunikasi yang baik. Berharap apa? Berharap akan ada kebaikan setelah ini. Amin. Yang ketiga, misalkan seandainya dia nggak mau berani nemuin, dia nggak mau berani ini dulu, ya kan? Doa minta kepada Allah agar Allah sentuh hatinya, hati kita dan hatinya. Agar apa? Agar menjadi kebaikan di dalamnya. Ya Allah, saya punya dendam sama dia, saya masih emosional. Ya Allah, kurangilah emosional saya. Ya Allah, dia zolimin saya. Saya nggak suka, ya Allah, saya nggak ridho, misalkan saya nggak ikhlas. Tenangkan hati kita, ridhokan semuanya, karena ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cara kita agar menjadi akur? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan semua kebaikan. Kita bacakan surat Al-Fatihah kepada keluarga kita, surat Fatihah. saudara kita, orang-orang terdekat kita, atau orang yang pernah kita zolimin, atau orang yang zolimin kita, agar dia menjadi baik lagi terhadap kita. Baca Fatihah. Ya kan? Yang kedua, baca selawat kepada Rasulullah SAW. Fatihah selawat. Fatihah ini pembuka jalan. Intisari dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Fatihah. Bacakan Fatihah. Bacakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena siapa orang yang berdoa tanpa membaca selawat kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan sampai kepada langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tertahan, terhijab. Oleh karena itu, baca Fatihah, baca selawat. Atau baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca itu. Berharap ya Allah tenangkan hatinya sehingga kalau ketemu bisa cium tangan, Bisa cium tangan. bisa salaman, ditegarkan, dikuatkan ya Allah, ya kan? Iya. Jadikanlah kami hambamu Allahumma yang dekat shalli kepadamu ala ya Allah menjadi sebuah kebaikan di dalamnya. Iya. Cium tangan lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Cium. Ya. Gara-gara ditiup nengok kan? Iya. Emang harus ada fuhnya, itu harus ada. Ditiup jadi nengok. Kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam tidak dirahmati Allah ya. Waktunya kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Kalau gitu kita kembali ke segmen
segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yuk kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Ustazah, bagaimana cara menyikapi saudara-saudara saya, entah dari saudara saya atau saudara suami yang selalu mengikut campur masalah rumah tangga saya, masalah uang pribadi saya dan masalah lainnya, agar tidak tersinggung saat menyikapi Ustadz. Ustazah, mohon jawabannya Ustazah. Nah nih Ustadz Maulana. Kesempatan saya itu bahas ini. Silakan Ustadz. Yuk. Kepada semuanya, dalam hal ini jangan pernah berburuk sangka kepada saudara yang ikut campur dalam urusan rumah tanggamu. Kenapa? Berilah dia kesempatan untuk membantumu. Karena bisa jadi dia ada niat baik untuk membantu saudara. Sebagaimana tadi pembahasan sebelumnya. Dibahas tentang bagaimana kita bantulah saudara yang terdekat. Nah pertanyaannya, dia nggak suka. Karena dicampuri urusan rumah tangganya. Kalau memang tidak mau diikut campuri rumah tangganya, yang paling pertama, tinggallah jauh dari dia. Oh. Tinggal jauh. Kalau dekat bau, kalau jauh harum. Oh gitu. Belum mandi kan saudaranya. Nah, kalau kita berjauhan itu saling kangen, saling rindu. Tapi kalau berdekatan itu rese tiap hari. Bagikan gelas yang berdekatan pasti bunyi terus. Tapi kalau agak berjauhan tidak bunyi itu. Makanya dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan bagaimana mungkin menghindarkan yang namanya ikut campurnya kalau Anda satu atap. Satu dapur. Sebaiknya berpisah, pergi jauh. Karena dalam hal ini bisa jadi ikut campur karena merasa tanggung jawab. Merasa tanggung jawab. Maka kalau mau tidak, ini. Kita susah untuk mengatur orang. Lebih baik kita atur diri kita. Kita susah untuk memperbaiki orang. Lebih baik perbaiki diri kita. Kalau memang tidak mau ikut campuri, maka perlihatkan kemandirian. Itu paling penting. Perlihatkan kemandirian. Dikit-dikit curhat lagi. Dikit-dikit curhat lagi. Otomatis saudara itu otomatis dengan tanpa diminta dia akan ikut campur. Karena kenapa? Berusaha untuk membantu saudaranya. Karena kenapa? Nilai tanggung jawab, perasaan. Kita satu rahim loh. Kalau bukan aku yang membantu saudaraku, siapa lagi? Betul. Itu yang pertama. Betul. Perlihatkan kemandirian. Jadi kita tidak jangan urus. Tidak. Yang paling bagus adalah diri kita memperlihatkan kemandirian. Sehingga kayaknya saudaraku aman lah. Yang kedua, mohon maaf, tetaplah engkau berbaik sangka. Sekali lagi, tetaplah berbaik sangka. Karena dalam hal ini baik sangka itu adalah ibadah yang tertinggi. Kembali lagi, ibadah tertinggi adalah baik sangka. Dan dosa terbesar adalah buruk sangka. Salah. Ya kan? Terpancing kan? Ibadah tertinggi adalah baik sangka. Dosa terbesar adalah apa, Bib? Jawabannya adalah putus asa. Iya. 1-0. Jadi gitu. Mohon Untung ada yang ngasih tahu ente. Boleh kasih tahu sama. Mohon maaf. Yang kedua, bukannya hanya baik sangka aja, tapi harus dibarengi yang ketiga. Apa itu? Berilah peluang saudaramu untuk mendapatkan kebaikan. Bukankah sedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalanya, yang dikenal 100, tapi kepada keluarga 1000 kali lipat pahalanya. Bahkan 2 dapat pahalanya. Pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Dari sinilah luar biasanya gambaran yang luar biasa ketika engkau memberi peluang saudaramu untuk mendapatkan kebaikan dari atas apa yang engkau ada padanya. Masya Allah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan bagus nih ya. Ini dipilih sengaja dari tim teman-teman kita di Islam Itu Indah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak aku minta tolong? Mumpung lagi dibacain, tahu dia bakalan dibacain nih. Tolong bilangin sama saudara saya. Wahai adikku, aku sudah nagihmu bertahun-tahun. Apakah dirimu tidak sadar bahwa abangmu ini juga butuh uang, wahai adikku? Nah ini bagaimana Ustaz, sama adanya ngutang sama abangnya. Udah bertahun-tahun nggak bayar-bayar.
adanya abangnya cuma bilang, Dek sadar, abang juga butuh duit, begitu. Ya subhanallah. Jadi ternyata makanya banyak orang mengatakan kalau berbisnis itu tuh mending sama orang lain gitu. Iya. Karena kalau masalah uang ini, hutang piutang ini, apalagi hutang piutang ya tidak ada namanya bersaudara karena dia juga berhutang, dia juga butuh karena akad di awal adalah akad hutang gitu ya. Kecuali kalau akad di awal dengan sedekah atau mungkin kakaknya mengamalkan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dia akhirnya ya udah deh nggak usah bayar deh, kamu kayaknya lebih butuh. Iya. Kayak pengalaman nih. Ya tapi di sini ternyata abangnya butuh, Butuh subhanallah. juga. Maka itu haknya abangnya untuk menagihnya dan salah satu bentuk kasih sayangnya adalah karena menagihnya. Jadi menagih di sini bukan karena dia benci adiknya tapi karena sayang adiknya. Betul. Dia tidak mau adiknya terlibat hutang piutang ini sampai mati sampai hari itu. kiamat. Jadi kalau misalnya mau berhutang, berhutanglah sama yang banyak uang. Di Iya. antara kita Habib Usman. langsung minjem sama dianggap Habib sedekah. Tanya, saya mau tanya. Kira-kira siapa yang ada utangnya? Saya ke saudara atau saudara ke saya? Ah. Ustadz Dua-duanya Maulana ada. ke saudara. Dua-duanya Ya, ada. bagus. Dua-duanya ada. Saya yang banyak utang kepada saudara. Iya. Betul. Masya Utang Allah. jasa lah paling enggak. Betul. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Tinda. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Benar kan saya kan? Sat. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaannya nih dari Instagram hamba Allah yang berikutnya. Assalamualaikum guru-guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kepanjangan tadi dipendekin. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya istiqomah atau tetap konsisten dalam menjaga silaturahmi antar saudara, khususnya persepupuan yang awalnya ada fitnah yang terjadi dengan antar istri kakak yang pertama dan kakak yang kedua. Saya mau meluruskan, tapi mereka lebih percaya sama istrinya masing-masing. Nah ini agak repot nih, karena memang ada orang lain ini mempengaruhi pasti hubungan campur. persaudaraan. Ini bagaimana Bi penjelasannya? Bi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad. Di sini ada dua pertanyaan yang membingungkan. Yang pertama adalah persepupuan, yang kedua adalah istri kakaknya dan istri kakak pertama kedua. Kalau itu kan ipar, sepupu, ipar. Nah, tapi penengahannya seperti ini. Yang pertama, apabila terjadi sebuah konflik, sebagai seorang suami harus bisa menengahinya dengan cara yang baik dan tidak mendengarkan dari sebelah pihak. Harus dua belah pihak. Dan berlakulah adil dalam keluarga tersebut sehingga menjalin silaturahmi yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai saudara, apapun yang terjadi keributan, belajar gila. Nah maksudnya gimana Bi? Belajar gila? Belajar gila seperti ini. Apabila terjadi konflik, ya kan, belakang tahu aja udah. Oh, Belakang pura- baik-baik aja. Bukan gila beneran. Belakang tidak tahu. Belakang nggak tahu. Pura-pura ya kan? nggak tahu. Wah, gimana kabarnya? Sehat? Oh, Masya Allah. Wah, hari ini begini. Timbulkan obrolan-obrolan baru yang dalamnya sebuah kebaikan-kebaikan. Dan ingat, pertemuan, perjumpaan, saudara merupakan silaturahmi yang kuat, mendatangkan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi Masya cuek Allah. aja udah. Cuekin aja, pura-purain aja. Nggak belajar gila lagi. Nggak belajar, jangan dong belajar gila, terrepot kita di sini. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, tapi sebelumnya tolong samarkan nama saya. Sudah, alhamdulillah. Saudara saya suka main santet karena nggak suka sama saya. Karena pekerjaan saya jauh lebih mapan dan terjamin dibandingkan dia. Tapi kenapa ya ada saudara kandung yang tega santet saudaranya sendiri? Nah ini Ustadz Maulana. Saya main betet bukan santai. Yang santet Begini. Ustadz Maulana nih. Santet datanya karena merasa iri kan. Ini. Kenapa dia disantet? Karena iri. Kenapa bisa iri? Berarti ada kebaikan. Kenapa dia ada kebaikan? Berarti ada kesuksesan. Kalau begitu, untuk menghindari ini, ada baiknya mohon maaf. Kalau ada kebaikan, adakan syukuran. Hadirkan 3, tetangga, sahabat, kerabat. Tetangga, kerabat, sahabat. Hadirkan dia, sehingga menghilangkan iri hati. Kemudian yang kedua, jadi mencegah. Apa sih penyebabnya kenapa dia bisa menyantet? Mungkin karena dia iri. Kenapa dia bisa iri? Karena engkau tidak pernah melibatkan dia. Dan yang kedua, berilah hadiah, tahabu. Memberi hadiah itu kan menimbulkan kecintaan. Mana mungkin orang mencinta untuk menyantet dia. Orang mencinta memberikan keburukan. Pasti dia akan menimbulkan kecintaan, kasih sayang. Bahkan dia membela. Nah, yang ketiga ini yang harus dicamkan. Apa itu? Kalau memang sudah melakukan kesyirikan, jangan engkau biarkan saudaramu berada dalam kesesatan.
ingatkan dia, sadarkan dia, bantulah dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya, jadi kita nggak boleh langsung bernegatif thinking Nggak gitu boleh. ya sama saudara. Mungkin bukan dia yang kirim, kita juga nggak tahu. Ya, Jangan-jangan dan bisa memang jadi, kebetulan mohon lagi maaf, apa bisa saja jadi kitanya. itu karena kita. Auzubillah min zalik ya. Nah sekarang waktu kita mendengarkan muasabah nih dan juga doa disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun saudaramu hari ini, siapapun saudaramu di dunia ini, maka itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bisa dirubah. Kita tidak pernah bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa dan bersaudara dengan siapa. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita bersikap kepada saudara kita. Karena ini termasuk yang menentukan hari akhir kita. Kita ingin bersama keluarga besar kembali di Jannatul Firdaus. Bahkan orang-orang soleh di antara kita, jikalau yang satu soleh banget, yang satu solehnya biasa-biasa saja, nanti dipersatukannya di surganya yang soleh banget, subhanallah. Maka hubungan saudara ini bisa saling menggandeng sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara yang tidak soleh mungkin, maka kita ditugaskan oleh Allah membuat dia ikut soleh. Kalau kita diberikan saudara yang soleh, maka kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kesolehannya. Maka janganlah sampai yang Allah persaudarakan ini menjadi putus. Betapa Allah tidak menyukainya, karena Allah lah yang mempersaudarakan kita, bukan kita yang memilih saudara kita. Maka menjadilah orang yang menjaga persaudaraan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, wali ikhwanina dan saudara-saudara kami ya Allah, alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dulu beriman daripada kami, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, hilangkan daripada hati kami sifat iri dengki, sifat suka memutuskan silaturahim. Jauhkan kami daripada sifat tercela terhadap saudara-saudara kami. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budget yang nggak bisa dong. Budget nggak bisa, aku nggak iso. Ada budget nggak bisa. Udah dicolok. Dia jalan. Dia jalan. Ya nggak dia jalan, udah diangkat.